Aktivitas Vanuatu Pekan kembali ke hadapan Anda. Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin meminta Dinas Lingkungan Hidup terus melakukan pengawasan tempat pembuangan sementara terpadu 3R di Jalan Malkontemon. Sementara itu masyarakat diberi efek jera agar tidak lagi membuang sampah di kawasan pemakaman Jalan Malkontemon, Banjarmasin Utara. Tempat pembuangan sementara terpadu TPST 3R di Jalan Malkontemon, Banjarmasin Utara sudah resmi ditutup beberapa waktu lalu. Dari pantauan, tempat itu pun sudah terlihat bersih. Ditutupnya TPST di kawasan tersebut atas desakan berbagai pihak, mengingat di lokasi itu terdapat makam pahlawan nasional Pangeran Antasari. Karenanya sangat tidak layak, suasana makam justru diliputi dengan aroma bau sampah yang tidak enak. Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Mat Nur Ali, saat berada di gedung DPRD Kota Banjarmasin, meminta kawasan tersebut untuk terus dilakukan pengawasan. Pengawasan agar tidak lagi membuang sampah di kawasan tersebut, dan kepada warga diminta untuk beralih membuang sampah ke kawasan belakang gedung Taekwondo Sultan Adam. Melakukan realisasi yang di pemakaman Sungai Jingah itu, di tempat pemakaman pemerintah kota itu sudah dipindahkan ke Taekwondo. Saya rasa mungkin langkah bagus, langkah bagus. Nah, hanya saja mohon tingkat kesadaran masyarakat jangan lagi ada membuang-buang lagi di sana, karena sudah diumumkan di media bahwa bagi masyarakat Kontemon maupun dimanapun di sekitarnya itu siogianya bisa membuang tempat sampah yang ke sana. Dari Dinas LH juga harus memantau di sana kalau memang ada. Mat Nur Ali menilai jika tidak ada pengawasan ketat di kawasan tersebut, maka usaha akan sia-sia. Apalagi jika masih ada saja warga yang membuang sampah di sisi-sisi pagar. Murtasiah, Banjar TV. Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Mat Nur Ali, saat ditemui di gedung DPRD Banjarmasin, meminta kepada warga, khususnya di kawasan Malkontemon, Banjarmasin Utara, untuk tidak lagi membuang sampah di komplek pemakaman. Apalagi saat ini TPS di kawasan tersebut telah ditutup total karena dinilai kurang pantas keberadaan TPS di komplek pemakaman tersebut. Mat Nur Ali juga meminta jika ada warga yang masih tidak mengindahkan aturan tersebut, bisa diberikan sanksi tindak pidana ringan tipiring dengan tegas. Timbul ada pembuangan pulang di sisi-sisinya terlalu banyak masyarakat. Nah, ini harus ditindak nanti. Pelanggaran perda itu lakukan tipiring. Dibikinkan masyarakat itu efek jerak, bukan kita menyakitkan rakyat, tidak, masyarakat tidak, supaya dia itu bau sadar diri, ya kan, kemudian mau mengikuti aturan yang ada, imbasnya untuk kepentingan masyarakat, ya kan, lakukan ya tipiring, perda ini tidak ada kan. Pengawasan dan penegakan aturan tersebut nantinya dilakukan oleh petugas Satpol PP. Murtasiah, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, Basarnas Kota Banjarmasin memberikan pertolongan terhadap perahu kelotok yang terbakar di Waduk Riam Kanan, Desa Aranio, Kabupaten Banjar. Simulasi ini merupakan bagian dari latihan SAR daerah tahun 2020. Wilayah perairan Riam Kanan memang sangat rawan dan beresiko terhadap kecelakaan. Untuk itu diminta perahu motor agar melengkapi alat penyelamat seperti pelampung bagi keselamatan penumpang. Beginilah suasana field training exercise atau simulasi yang dilakukan Basarnas Banjarmasin di Waduk Riam Kanan, Desa Aranio, Kabupaten Banjar. Tampak sebuah klotok sedang mengalami kerusakan mesin dan saat perbaikan terjadi percikan api hingga mengeluarkan kepulan asap. Tim Basarnas yang mendapat informasi langsung meluncur ke tempat kejadian bersama instansi terkait lainnya guna melakukan penyelamatan. Tak hanya memadamkan api, operasi penyelamatan juga dilakukan kepada penumpang kapal tersebut dengan dibantu oleh tim kesehatan. Kami semua dibantu oleh atau bersinergi dengan semua potensi SAR dan banyak diantaranya dari Brimob Kalimantan Selatan dan dari wilayah Aranio, Kapolsek, Pak Camat dan seluruh unsur yang ada di wilayah Waduk Riam Kanan ini tergabung dalam pelaksanaan simulasi operasi SAR. Dengan harapan di dalam pelaksanaan seandainya, ya bukan kita menginginkan, namun seandainya terjadi sesuatu kita sudah punya prosedur dan akan lebih cepat dalam penanganan
keadaan bila terjadi kecelakaan. Itu masyarakat kita mengharapkan seperti ini mengingatkan kan masyarakat yang yang menonton tuh bisa melakukan hal yang disampaikan oleh simulasi tadi itu. Nah, jadi itu yang diharapkan oleh masyarakat kami. Nah, kami bangga dengan adanya pelatihan seperti ini karena menambah ilmu, pengetahuan dan juga supir kelotok. Kelotok itu yang diambil dari kelotok Asli warga sini. Iya, asli warga sini. Wilayah perairan Riam Kanan memang sangat rawan dan berisiko terhadap kecelakaan. Untuk itu diminta perahu motor agar melengkapi alat penyelamat seperti pelampung bagi keselamatan penumpangnya. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Informasi lainnya pemirsa, setelah sempat dibuka selama 1 pekan, kini kubah makam Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau yang lebih dikenal dengan sebutan Datu Kalampayan kembali ditutup. Hal itu menyusul adanya surat resmi dari Yayasan Ukhuwah keluarga orang sepuh zuriat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Makam Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau yang lebih dikenal dengan sebutan Datu Kelampayan yang berada di Desa Kelampayan Tengah, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, ditutup kembali untuk kegiatan ziarah. Ditutupnya makam tersebut setelah adanya surat pemberitahuan resmi dari Yayasan Ukhuwah keluarga orang 10 zuriat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datu Kelampayan. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa penutupan kubah Datu Kelampayan karena masih masa pandemi, serta mendukung program pemerintah dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Penutupan berlangsung sampai batas waktu yang belum ditentukan. Atas penutupan tersebut, warga atau peziarah diminta bersabar sampai ada informasi resmi selanjutnya dari pihak yayasan. Tim Liputan Banjar TV. Ya pemirsa, tak terasa waktu jual yang mengantarkan kita hingga ke penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan semoga berita yang kami sajikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Pemirsa, mari terus disiplinkan diri dengan menjaga kesehatan dan meningkatkan imunitas tubuh. Saya Lian Trisni serta tim redaksi undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.